Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihana Martia, NIM 21090600019, semester 5, S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Konseling Gizi, Aktivitas Fisik, dan Asupan Makanan terhadap Penurunan Berat Badan Remaja di Desa Bengkel. Yang dosen pengampunya itu ada dosen Imam Saputra Yamin, SKM ME-Fit. Terus di sini langsung saja. Obesitas disebabkan adanya keseimbangan energi dan energi yang dikeluarkan. Jika jumlah energi yang dikonsumsi lebih besar dibandingkan energi yang dikeluarkan dalam jangka waktu lama, maka dapat menyebabkan terjadinya penimbunan jaringan adiposa dalam tubuh menurut Gibney et al. Tahun 2009. Terus pengeluaran energi yang tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebihan, sedangkan pengeluaran energi yang rendah disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik menurut DADESA tahun 2010. Lalu, prevalensi obesitas di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Riskes tahun 2018, prevalensi obesitas penduduk dewasa Indonesia mencapai 21,8% menurut Kemenkes RI tahun 2018. Dan prevalensi obesitas pada kelompok usia 13 hingga 15 tahun di Indonesia adalah 10,8%. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan mengambil di NTB atau di desa saya. Nah, di sini ada Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi obesitas cukup tinggi, yaitu sebesar 13,3%. Salah satu kabupaten di NTB dengan prevalensi obesitas tinggi adalah Kabupaten Lombok Barat dengan angka kejadian sebesar 19,2% berdasarkan profil kesehatan tahun 2009. Nah, tapi kan di sini saya mengambil di desa saya. Jadi, dewasa ini banyak remaja di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di desa tersebut, ditemukan bahwa 22% remaja memiliki IMT di atas normal. Penyebab utama kelebihan berat badan dan obesitas pada remaja antara lain rendahnya aktivitas fisik akibat gaya hidup yang cenderung santai dan kurang bergerak, serta pola makan yang tidak sehat dengan konsumsi makanan cepat saji, tinggi lemak, dan gula yang berlebihan. Nah, jadi oleh karena itu penelitian ini akan memberikan perlakuan berupa konseling gizi untuk memberikan edukasi gizi, program aktivitas fisik yang teratur, serta diet atau asupan makanan yang lebih seimbang dan sehat kepada remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, teman-teman. Yang pertama itu, apakah konseling gizi berpengaruh terhadap penurunan berat badan pada remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat? 2. Apakah aktivitas fisik berpengaruh terhadap penurunan berat badan pada remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat? Yang ketiga, apakah asupan makanan yang lebih sehat berpengaruh terhadap penurunan berat badan remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api? Nah, di sini teman-teman bisa lihat tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konseling gizi berpengaruh terhadap penurunan berat badan pada remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah aktivitas fisik berpengaruh terhadap penurunan berat badan pada remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Yang ketiga ada untuk mengetahui apakah asupan makanan yang lebih sehat berpengaruh terhadap penurunan berat badan pada remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Nah, jadi bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Di sini teman-teman bisa lihat yang pertama ada obesitas dan kelebihan berat badan, yang dimana obesitas yaitu suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak dalam tubuh secara berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Terus di sini kelebihan berat badan, dalam hal ini obesitas dan overweight, mulai menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Bahkan WHO menyatakan bahwa obesitas dan overweight sudah merupakan suatu epidemi global, sehingga sudah merupakan suatu problem kesehatan yang segera ditangani.
Terus ada konseling gizi. Konseling gizi adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya serta permasalahan yang dihadapi seperti obesitas tersendiri. Yang ketiga, aktivitas fisik. Remaja sekarang nih merupakan masalah peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, pada usia ini banyak perubahan yang terjadi dengan mulai matangnya sistem hormonal dalam tubuh hingga mempengaruhi komposisi tubuh. Terus dalam mencapai standar kesehatan yang baik diperlukan adanya aktivitas harian dan pola kehidupan yang sehat atau yang sering disebut dengan gaya hidup sehat. Terus asupan makanan sehat. Konsumsi makanan gizi seimbang pada remaja dapat mencegah berbagai macam permasalahan gizi. Nah, seperti dengan memberikan edukasi serta menyadarkan akan pentingnya memperhatikan asupan makanan sesuai dengan kebutuhan melalui isi piringku. Terus penurunan berat badan itu berbagai upaya dilakukan untuk penurunan berat badan dan mempertahankannya. Salah satu terapi komplementer yang dapat digunakan untuk menurunkan berat badan di antaranya yaitu dengan hipnoterapi, yang dimana adalah pemberian sugesti positif untuk mengendalikan alam bawah sadar menurut Killstrom tahun 2018. Nah, di sini ada kerangka teori saya. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Di sini ada variabel X1 konseling gizi, variabel X2 aktivitas fisik, dan X3 asupan makanan, dan Y penurunan berat badan. Di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasional analitik dengan desain cross-seksional. Terus lokasi penelitiannya adalah di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2023. Kerangka konsep. Nah, di sini ada kerangka konsep. Yang pertama adalah konseling gizi. Gimana sih akan terjadinya konseling gizi nanti? Yang pertama, kita harus memberikan edukasi gizi, motivasi pola makan sehat, dan 3 kali pertemuan per minggu. Terus aktivitas fisik, yang pertama adalah olahraga terprogram 3 kali per minggu. Asupan makan dengan memberikan modifikasi menu diet dan makanan rendah lemak dan gula. Terus di sini sehingga membuat penurunan berat badan. Nah, variabel bebas atau variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel bebasnya di sini ada variabel independen dalam penelitian ini adalah konseling gizi, aktivitas fisik, dan asupan makanan. Yang kedua, variabel terikatnya adalah penurunan berat badan pada subjek penelitian yaitu remaja obesitas di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api. Di sini teman-teman bisa lihat ada definisi operasional. Terus di sini populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja obesitas berusia 13-18 tahun yang berdomisili di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat sebanyak 172 orang menurut profil kesehatan Desa Bengkel tahun 2021. Yang kedua ada sampel penelitian berjumlah 68 orang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria inklusi. 1. Remaja obesitas usia 13-18 tahun. 2. Berdomisili di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api. 3. Bersedia menjadi responden. Terus besar sampel. Di sini saya menggunakan perhitungan sampel menggunakan rumus Slopin. Sehingga besar sampel dalam penelitian berdasarkan rumus Slopin adalah sebanyak 169 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah ada 2. Yang pertama data primer dan data sekunder. Terus metode dan analisis data. Metode pengumpulan data dikumpulkan sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok kontrol dan perlakuan. Terus metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pencatatan pengukuran langsung dengan instrumen formulir put recall 2x24 jam, formulir konseling, formulir aktivitas fisik, serta pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, analisis data menggunakan uji statistik. Terus jadwal penelitian ini bisa teman-teman lihat. Di sini juga ada anggaran biaya penelitian.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata salah, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.